Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rasa Fitri. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya menganalisis novel Tenggelamnya Kapal Pandarwitz karya Hamka berdasarkan teori postkolonial. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda Minang yang tidak dapat menikahi seorang gadis yang dicintainya karena latar belakang sosialnya. Nah, di sini itu ada tokohnya, yaitu yang tokoh utamanya adalah Zainuddin dan yang kedua adalah Hayati. Nah, jadi Zainuddin dan Hayati ini merupakan seorang yang dari desa. Sedangkan Hayati ini memiliki seorang sahabat, yaitu yang bernama Khadijah yang berasal dari kota. Nah, Khadijah ini karena dia berasal dari kota, dia sangat kental akan adanya pengaruh dari kolonialisme Belanda ini. Nah, jadi berdasarkan ceritanya jadi saya dapat menggunakan teori postkolonial. Nah, jadi Hamka pada masa periodisasi sastra balai pustaka, dia menciptakan novel ini pada tahun 1938 itu sebagai bentuk kritiknya terhadap efek kolonialisme Belanda pada masyarakat Minang. Nah, saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Homika Baba dalam bukunya The Location of Culture pada tahun 1994, di mana dia mengungkapkan ada dua unsur. Yang pertama adalah mimikri dan yang kedua adalah hibriditas. Nah, mimikri menurut Baba itu merupakan reformasi sesuatu agar sesuai dengan keinginan yang lain atau koloni, agar lebih dapat dikenali sebagai subjek yang hampir sama tetapi tidak sepenuhnya. Nah, jadi bentuk dari penyamaran ini kemudian melenturkan batasan-batasan yang ada dalam suatu sistem sehingga menciptakan bentuk yang baru atau yang Baba nyatakan sebagai hibriditas. Nah, jadi dalam novel Tenggelamnya Kapal Pandarwitz karya Hamka ini itu dimana pada novel ini dia berlatar belakangkan pada tahun 1923, di mana pada saat itu Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, konstruksi identitas postkolonial dalam novel ini itu ditampilkan oleh Hamka ini sebagai eksplisit melalui perilaku dari tokoh-tokohnya. Nah, jadi dari hasil analisis saya ini itu saya gunakan untuk melihat bagaimana dampak atau pengaruh kolonial yang tergambar dalam novel Tenggelamnya Kapal Pandarwitz ini. Nah, berdasarkan isinya ini itu ada isinya dalam novel ini itu mengenai pada saat Hayati akan pergi ke acara pancuan kuda yang diadakan 1 tahun sekali, itu diperbolehkan oleh ibunya. Nah, untuk menginap di rumah sahabatnya tadi, yaitu Khadijah. Khadijah ini adalah seorang gadis kota ya. Nah, jadi di sini Hayati ini merekonstruksikan dirinya untuk sesuai dengan persepsi wanita kota yang cenderung mengikuti konstruksi identitas koloni. Nah, seperti sahabatnya tadi, yaitu Khadijah. Nah, di dalam buku ini terdapat isi mengenai Khadijah orang kota, tinggal di rumah bentuk kota. Kaum kerabatnya pun telah dikelingkupi oleh pergaulan dan hawa kota. Saudara-saudaranya bersekolah dalam sekolah-sekolah menurut pendidikan zaman baru. Itu terdapat di novel ini pada halaman 85. Nah, jadi dapat kita cetuskan ini berdasarkan kita dapat analisis, saya dapat analisis berdasarkan teori postkolonial. Nah, hasil analisis yang saya dapatkan berdasarkan novel Tenggelamnya Kapal Pandarwitz ini, yang pertama adanya unsur hibriditas. Nah, unsur hibriditas ini ada 4. Yang pertama adanya di sini adalah budaya, di mana pada budaya ini yang menceritakan tentang pada saat Hayati tiba di Padang Panjang, Hayati ini dia disambut oleh Khadijah dan juga kakaknya. Kakaknya Khadijah ini bernama Aziz. Nah, jadi Khadijah dan Aziz ini itu representasi orang kota, di mana dia menyerap konstruksi identitas koloni Belanda. Dikarenakan mereka ini sering bersentuhan dengan budaya melalui pergaulannya mereka bersama dengan Belanda.
Nah, jadi dari pakaian mereka juga pun mereka tidak memakai pakaian adat Minang seperti yang dikenakan oleh Hayati. Jadi di sini Khadijah menggunakan rok dengan kebaya Bandung yang dijahit menurut model yang paling baru, seperti pernyataan Baba dalam bukunya itu mengenai budaya yang berlaku di kota itu hampir mirip dengan budaya koloni, akan tetapi tidak sama persis. Nah, jadi di sini terdapat hibriditas mengenai budaya ini. Yang kedua, hibriditas mengenai pergeseran nilai norma. Dalam novel ini itu terdapat isinya mengenai percampuran, di mana percampuran antara laki-laki dan perempuan di rumah Khadijah ini. Khadijah kan orang kota. Orang kota ini dia merupakan serapan dari budaya kolonial Belanda, di mana laki-laki dan juga perempuan itu yang bukan mukrim itu bebas berinteraksi bersama dalam satu ruangan. Nah, terdapat pergeseran nilai norma yang terjadi juga itu merupakan hasil dari hibriditas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pendidikan. Adanya hibriditas pendidikan. Nah, jadi selain dari konstruksi identitas postkolonial yang dicantumkan, itu adanya identitas pribumi yang kemudian dia Khadijah dan juga saudara-saudaranya ini kemudian itu dia bersekolah dengan teknis yang dibangun oleh koloni yang melalui diksi menurut pendidikan pada zaman baru. Nah, jadi di sini Hayati sebagai gadis desa itu dia masih berkisar pada pendidikan agama. Sedangkan di kota sebagai Khadijah ini dia menggunakan sistem pendidikan yang dibuat oleh Belanda. Itu termasuk dari pendidikan hibriditas. Dan yang selanjutnya yaitu hibriditas kebiasaan. Dalam novel ini terdapat isinya yaitu di mana konstruksi identitas postkolonial itu juga digambarkan melalui kebiasaan elit pribumi. Nah, jadi di sini mereka pada saat di pacuan kuda ini itu adanya penghulu kepala. Nah, jadi pada acara pacuan kuda itu dia adanya perjudian atau bertaruh ya. Jadi bertaruhkan dengan bertaruhkan uang, dimana dia juga menuangkan minuman-minuman keras. Dan juga dia sebelum memulai pacuan kuda tersebut mereka itu memutar lagu Wilhelmus. Nah, jadi di situ sudah terdapat sekali bahwa mereka itu sangat berpengaruh dari koloni Belanda. Nah, selanjutnya yang dapat saya dapatkan dari hasil analisis saya yaitu adanya unsur mimikri. Nah, unsur mimikri ini ada dua di dalam novel ini. Yang pertama adalah cara berpakaian, di mana pada isi novel ini itu mereka adanya perbedaan cara berpakaian mereka ya antara Hayati dan juga seorang Khadijah. Nah, Khadijah ini pada saat pacuan kuda, Hayati itu menggunakan pakaian dimana dengan menggunakan pakaian kurung dengan selendang satin yang telah dipersiapkan dari desanya. Nah, jadi pada saat itu si Khadijah ini terkejut dan juga menyebut pakaiannya itu sebagai lepat ya. Nah, lepat ini itu biasanya disebut dengan makanan khas Minang yang berbungkus rapat menggunakan daun pisang. Nah, jadi ada perkataan dari Khadijah itu yang berkata, "Pakaian apa yang kau pakai ini, Hayati? Apa kau hendak sebagai lepat dibungkus?" Seperti itu. Dia berkata seperti itu. Jadi analogi yang digunakan oleh Khadijah itu terhadap pakaian Hayati itu sebagai merendahkan identitas pribumi yang lekat dari diri Hayati. Dia itu berusaha menggantikan identitas yang lain yang merupakan serapan dari Belanda. Jadi di sini dia itu secara pengamatan kita bahwa si Khadijah ini dia itu tidak menyuruh Hayati menggunakan pakaian yang telah dia gunakan seperti layaknya dia gunakan di desa. Dia itu menyuruh si Hayati untuk
seperti pakaian yang ia pakai, yaitu menggunakan bukanlah seperti adat Minang, tetapi menggunakan pakaian yang modern yang merupakan itu pengaruh dari kolonial Belanda itu. Nah, jadi di sini Khadijah itu dia ini menyuruh Hayati dan juga membujuk Hayati untuk mengganti pakaian tersebut seperti pakaian yang dikenakan olehnya. Dan juga tidak habis dari situ saja, si Khadijah ini juga menyuruh Hayati untuk membuka rambutnya, yang biasanya rambutnya itu dia tutup dengan menggunakan selendang. Nah, jadi ada juga terdapat pada perkataan Khadijah, yaitu membuka rambut apakah salahnya? Bukankah panas kalau selalu ditutup saja? Itu ada pada halaman 87. Nah, itu ada pengaruh dari perubahan dari kolonial Belanda ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahasa. Nah, bahasa di sini itu merupakan identitas pribumi yang juga dirasakan dari segi penggunaan bahasa kesehariannya. Nah, dalam novel Tenggelamnya Kapal Pandarwis ini itu melatar belakangkan adat Minang. Nah, adat Minang ini lazimnya itu biasanya bahasa yang digunakan merupakan bahasa Minang ya, atau bahasa Melayu. Nah, akan tetapi pada saat pacuan kuda ini itu mereka itu menyebutkan bersorak-sorak terdengar adanya kata again itu pada halaman 84 dalam novel ini ya. Nah, kata again itu merupakan kata bahasa Inggris ya, yang tidak lazim digunakan oleh orang Minang. Nah, jadi penggunaan kata tersebut itu digunakan oleh elit pribumi agar mereka itu dianggap lebih modern dan lebih sesuai dengan konstruksi sosial koloni yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Jadi, serapan-serapan tersebut itu digunakan oleh pribumi untuk sampai atau sesuai dengan konstruksi identitas koloni yang dianggap lebih modern. Nah, jadi konstruksi identitas koloni ini itu dijadikan panutan. Jadi dibadukan panutan oleh pribumi agar mereka sebagai superior. Jadi untuk keluar dari zona penjajahan itu pribumi itu lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan identitas koloninya agar tidak disebut udik ataupun kuno. Jadi praktek yang dilakukan oleh Hayati, Khadijah dan juga penghulu-penghulu kepala itu merupakan praktek yang dilakukan untuk diakui Yalian atau koloni oleh sekitarnya. Nah, jadi itu yang saya dapatkan. Jadi kesimpulan dari analisis saya itu berdasarkan hasil analisis novel Tenggelamnya Kapal Pandarwis ini yang diciptakan oleh Hamka, itu terdapat bentuk-bentuk konstruksi identitas postkolonial yang terlihat dalam bidang-bidang. Yang pertama adalah budaya. Di mana budaya itu Belanda itu cenderung dia bebas dalam pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan, yang mengingat identitas asli dari budaya Minang itu sangat membatasi sekali interaksi antara perempuan dan juga laki-laki yang bukan mukrim. Nah, jadi adanya juga budaya lain yaitu konsumsi minuman keras, di mana mereka ini pada saat pacuan kuda ini mereka melakukan minuman keras maupun berjudi yang dilakukan oleh penghulu-penghulu kepala juga merupakan hasil dari serapan konstruksi identitas koloni di Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa, yaitu dimana dalam penggunaan bahasa yang asing yang bukan merupakan bahasa lazim yang digunakan di daerah tersebut, itu terdapat dalam novel ini. Yang ketiga adalah cara berpakaian mereka. Dan cara berpakaian mereka yang meninggalkan pakaian adat ataupun pakaian yang digunakan oleh orang-orang Minang itu merupakan sesuatu yang disebutnya adalah sebagai hal yang kuno. Dan mereka di sini menggantikannya dengan sesuatu yang inginnya yang modern, yang lebih terbuka, yang sesuai dengan konstruksi dengan cara berpakaian koloni di Indonesia. Jadi berdasarkan yang saya dapatkan, kesimpulannya saya dapatkan itu berdasarkan studi teori Homika Hababa, yaitu yang pertama adalah mimikri, yang meliputi yang pertama adalah cara berpakaian dan yang kedua adalah bahasa. Selanjutnya yaitu hibriditas yang meliputi budaya, pergeseran nilai norma, kebiasaan dan juga pendidikan.
Nah, itu dari hasil analisis saya mengenai novel Tenggelamnya Kapal Panderswick ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.